Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan membahas soal-soal tentang sistem koordinat. Nah, buat kalian harus wajib tonton banget videonya sampai habis. Nah, jadi kali ini kita akan membahas soal tentang sistem koordinat. Jadi ini kita bakal nentuin di mana letak suatu titik itu berada dalam bidang koordinat. Nah, sebelumnya kita ingat dulu tentang sistem koordinat. Jadi sistem koordinat itu kan ada 4 bagian ya. Nih, dia itu punya garis lurus sama garis yang mendatar. Garis mendatar ini disebut sumbu X dan garis yang tegak lurus dinamakan dengan sumbu Y. Jadi karena si garis ini, maka dalam bidang koordinat itu memiliki 4 bagian. Nah, bagian yang pertama nih, pojok kanan atas, ini disebut sebagai kuadran. Kuadran pertama. Kemudian pada sebelah pojok kanan kiri ya, ini disebut kuadran 2. Dan pojok bawah kiri ini dinamakan dengan kuadran 3, dan yang terakhir pojok kanan bawah itu dinamakan kuadran 4. Nah, gitu ya. Bisa ya, diingat lagi. Jadi pojok kanan atas dinamakan sebagai kuadran pertama, kemudian samping yang atas ini kuadran kedua, pojok bawah kiri kuadran 3, pojok bawah yang bagian kanan kuadran. Langsung saja kita kerjakan soal yang pertama. Tentukan koordinat titik-titik berikut. Nah, jadi maksud soal ini di sini ada sebuah gambar. Kalian itu disuruh menentukan titik koordinatnya. A ini titik koordinatnya berapa? Kemudian B ini berapa? D berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan titik koordinat atau menamai suatu titik koordinat itu dimulai dari sumbu X. Ya, dari sumbu X terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh sumbu Y. Oke, langsung kita kerjakan. Untuk yang pertama, yang A. Yang A, titik A ini dia itu berada pada sumbu X-nya. Kita lihat sumbu X-nya. Bagian yang kiri dia negatif ya. Kalau di sini 5, di sini negatif 5, berarti di sini negatif 6, negatif 7 ya. Negatif 7 ya. Negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, atau bisa kalian juga buat garis bantu. Nah, kalian arsir-arsir seperti ini dulu biar tidak salah. Nah kalau sudah seperti ini tadi kan negatif 7, berarti penulisannya itu dimulai dari sumbu X. Sumbu X baru sumbu Y. Sumbu X-nya tadi adalah negatif 7, Y-nya berapa? Nah, Y-nya nggak mungkin yang atas ya, karena Y-nya ini kan arahnya ke sini nih. Dia juga negatif nih ya. Negatif. Kalau di sini negatif 5, berarti di sini negatif 4. Kemudian di sini negatif negatif 3 ya. Oke. Berarti titik A itu berada pada titik koordinat negatif 7, negatif 3, yang artinya negatif 7 ini adalah milik X dan negatif 3 itu adalah milik Y gitu. Kemudian kita lihat yang B. Sama caranya kita lihat dulu sumbu X-nya. Nih, sumbu X-nya. Biasakan lihat sumbu X-nya dulu ya. Sumbu X-nya ini, B ini berada pada, kalian buat garis bantu biar nggak salah. Nah, B ini berada pada di sini sama di sini ya. Oke. Negatif 5, negatif 4, negatif 3. Oke, berarti negatif 3, berapa
berapa nih? Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia berada di titik 2 ya, berarti sumbu Y-nya adalah 2. Nah, berarti titik B ini berada pada titik koordinat negatif 3,2. Ingat, dari X dulu, baru Y, jangan kebalik. Lanjut yang C, berarti di sini 4 ya, X-nya itu adalah 4. X-nya adalah 4, berarti penulisannya adalah 4, nah titik C-nya ini keberapa nih? Kita garis dulu biar jelas. Nah, kalau di sini 5, berarti naik lagi 6 tuh 7. Berarti di sini Y-nya adalah 7. Berarti berada pada titik koordinat 4,7. Bisa? Bisa ya. Kita bahas yang D-nya. Ingat, lihat dulu sumbu X. Sumbu X ya. Kita buat garis bantu terlebih dahulu, biar kalian gak salah dalam menentukan titiknya. D ini, dia itu berada pada sumbu X. Kalau di sini 10, sini deh. Kalau di sini 5, berarti arah ke sana semakin naik ya. 5, 6, 7, 8. Nah, langsung tulis nah. Dalam kurung, titik D berada pada koordinat X-nya itu 8, Y-nya itu 5. Nah, berarti 8,5. Itu. Yang E-nya gampang banget juga ya. E-nya berarti kalau lurus sini itu ada 4 ya. Berarti titik E itu berada di pada koordinat 4, berapa nih? Yang ke sini. Kalau di sini negatif 5, negatif 6, negatif 7. Berarti 4, negatif 7. Nah, gimana? Mudah bukan buat menentukan titiknya? Oke, lagi deh, contoh lagi ya. Misalnya ibu buat sini. Di sini deh. Misalnya di sini titik F. Kira-kira titik F ini berada pada koordinat berapa? Iya. F ini berada pada koordinat ya, X-nya ini berada pada koordinat berapa nih? 1, 2, 3. Berarti di sini 3. X-nya adalah 3. Terus Y-nya gimana, Bu? Y-nya kalian lihat nih. Nah, di sini kan titik pusatnya ya, atau titik acuannya ya. Di sini adalah 0. Berarti Y-nya adalah 0. Nah, 3,0. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Selanjutnya kita bahas yang soal yang kedua, itu gambarlah titik-titik berikut pada sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini udah ada titik R itu berada pada koordinat negatif 3,7 dan seterusnya ya. Jadi pada intinya kamu disuruh meletakkan titik ini ke dalam bidang koordinat. Nah, jadi kalian harus menggambar bidang koordinatnya terlebih dahulu. Ini udah ibu siapin. Langsung saja kita bahas R. Titik R itu berada pada negatif 3. Negatif 3. Nah, kamu lihat dulu. Yang mendatar ini sumbu X ya. Sumbu X. Kemudian yang tegak lurus ini adalah sumbu Y. Nah, negatif 3. Negatif 3 itu ingat ya. Yang bagian kiri sini ini adalah X. Yang bagian depan adalah X. Baru yang bagian belakang itu miliknya sumbu Y. Langsung di situ tertera R itu adalah negatif 3. Nih, negatif 3. Taruh pena kalian di sini. Kemudian Y-nya itu 7. 7 itu positif. Berarti otomatis dia naik ya.
berarti naik. Ini kalian tarik garis sampai ke angka 7 ya nak ya. Angka 7 kalian beri garis putus-putus. Kalian bisa pakai penggaris. Ya biasa kan pakai penggaris ya kalian. Walaupun di sini udah ada titik-titiknya, tapi biar lebih jelas lagi, ibu beri garis putus-putus. Nah ini udah letaknya udah sepadan dengan si angka 7-nya. Baru kamu tarik lagi garis putus-putus ke sininya. Nah di situ sudah terlihat titik R-nya, baru diberi nama R. Nah nih gampang kan? Gampang ya. Lanjut lagi si S-nya. Si S-nya itu letaknya di 4. 4-nya itu positif. Yang depan itu adalah X. Mana nih X positif? Nah, X positif di sini, nak. Nah, tarik pena kamu di sini. Kemudian Y-nya negatif 10. Aduh, kurang ya. Enggak apa-apa, nambah di sini deh. Negatif 10. Tadi di sini ya, negatif 4. Kamu tarik garis putus-putus sampai ke arah negatif 10. Nah, kamu kasih titik, ini kan udah pas ya. Kamu kasih titik lagi, baru beri nama S. Nah, berarti titik S itu letaknya di sini dalam bidang koordinat nih ya, di sini. Lanjut lagi untuk yang T. T itu letaknya di 2. X-nya 2 positif. Mana nih? Nah, di sini. Oke, lanjut lagi kamu lihat. Y-nya itu di mana? Di 5. 5 positif, berarti dia naik. Kamu tarik garis putus-putus sampai ketemu angka 5. 5, 5, 5. Oke, stop. Kasih titik. Nah, biar jelas. Kamu tarik garis lagi, kemudian beri nama T. Nah, inilah letak T itu dalam bidang koordinat di sini gitu ya maksudnya. Lanjut yang U. U itu X-nya negatif 7. Mana negatif 7? Nah, di sini. Oke, taruh pena kalian di sini. Lanjut, Y-nya 0. Y-nya 0 nih. 0 kan di sini ya. Nggak bergerak sama sekali. Berarti titik U itu letaknya di sini, nak. Nah, karena si Y-nya ini nggak bergerak, berarti dia di sini aja. Oke, ini tadi namanya adalah U. Nah, ini kan yang tengah-tengah sendiri ini adalah 0 ya. Y-nya 0, X-nya 0 gitu ya. Bagian yang tengah-tengah sendiri ini adalah yang F. Yang F itu letaknya X-nya 0. 0 di mana nih? 0 di sini adalah ya, tengah-tengah. Oke, taruh di sini. Kemudian Y-nya 9. Berarti kamu naik. Nah, di garis pasnya ini nih, seret sampai dengan angka ternyata kurang. Nah, kita tambahin aja. Nih, 9 ya. Berarti di sini kasih bulatan yang tebal banget. Beri nama F. Nah, gampang kan ya? Nah, gitu lagi. Kalau misalnya ibu mau buat titik lagi bisa. Misalnya negatif 4 sama negatif 5. Nah, di sini ingat kasih titik-titik. Di sini beri nama misalnya A. Nah, berarti titik A ini berada pada koordinat negatif 4, negatif 5. Jadi diawali dari sumbu X dulu, baru sumbu Y. Gitu ya. Bisa ya dipahami ya? Oke. Sampai jumpa. Semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.